Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 perencanaan wilayah. Dalam video ini kami akan menampilkan presentasi kami yang akan menampilkan hasil dari praktikum lapangan dari mata kuliah perencanaan wilayah di Baduy Luar dengan tema perencanaan wilayah, integrasi data, dan story map Eco Village Baduy Luar. Untuk anggotanya ada saya sendiri Aditya Kasaputra dengan NIM 231130. saya Fadal dengan NIM 230542. Saya Aisyah Nur Cahya dengan NIM 230541. Saya Rahma Aulia dengan NIM 230681. Saya Fitri Sikadira dengan NIM 23011707. Saya Aulia Dirahma dengan NIM 230460. Saya Novi Andreni dengan NIM 2308540. Saya Muhammad Samarjani dengan NIM 2309446. Dan saya Muhammad Nuruddin dengan NIM 2310348. Oke, untuk kota Bakang sendiri, kami melakukan praktikum ini di Desa Kanekes. Desa Kanekes ini terletak di Kecamatan Baduy Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, untuk wilayah adat masyarakat Baduy ini hidupnya di lingkungan perbukitan dan menjadi juga sumber utama kehidupan gitu di desa ini. Nah, masyarakat Baduy ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, untuk desa Kanekes ini memiliki potensi yang sangat besar sekali gitu untuk menjadi model Eco Village berbasis kearifan lokal gitu. Nah, desa Kanekes ini juga menjadi sumber pertanian dan ladang dan masih banyak potensi besar lainnya. Dan secara tradisi pun, dari sisi ekologis pun, Baduy ini sangat menerapkan yang turun-menurun lah gitu, seperti itu. Nah, untuk perencanaan wilayah di kawasan adat ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu bagi masyarakat Baduy gitu. Karena di luar pun ada tekanan organisasi dan di dalam pun harus menjaga tradisi yang sudah ada. Nah, tujuan yang pertama menghasilkan basis data yang terpadu menggabungkan seluruh hasil kajian dari setiap kelompok tema dalam praktikum perencanaan wilayah desa Kanekes. Dan yang kedua, mengembangkan story Eco Village Baduy Luar sebagai produk akhir. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi ilmiah dan aplikatif bagi pengembangan konsep Eco Village. Manfaatnya, yang pertama, tersedia basis data spasial kompresif yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lanjutan. Dan yang kedua, Eco Village Baduy Luar menjadi media informasi interaktif sehingga mempermudah masyarakat, akademisi, pemerintah memahami kondisi wilayah, potensi strategis yang berada akses. Yang ketiga, memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan konsep village terutama yang selaras dan dari kalangan lokalnya. Lokal masyarakat. Selanjutnya itu adalah waktu dan lokasi praktikum dari praktikum mata kuliah perencanaan wilayah itu sendiri gitu ya. Secara garis besar praktikum ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, kemudian akuisisi lapangan, dan pasca lapangan gitu. Nah, untuk tahap persiapan sendiri itu berlangsung pada tanggal 1 hingga 9 November tahun 2025 yang berlokasi di studio masing-masing. Kemudian pada tahap akuisisi lapangan itu berada pada tanggal 10 hingga 12 November 2025 dan tempat dari akuisisi lapangan itu sendiri berlokasi di Desa Kanekes, Kecamatan Baduy Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Untuk pasca lapangan sendiri itu berlangsung pada tanggal 13 hingga 21 Desember dan bertempat di studio masing-masing. Nah, ada pun beberapa alat dan bahan gitu ya yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan dari praktikum perencanaan wilayah sendiri gitu ya. Untuk alat sendiri itu terdiri dari handphone, GPS, laptop, perangkat lunak FIG, Excel, Archi Story Map, PowerPoint, alat tulis dan data dasar. Kemudian untuk bahan sendiri itu terdapat data spasial sekunder, data primer hasil lapangan, data literatur, dokumen perencanaan Baduy Luar, format integrasi data sebagai acuan gitu ya dalam kami menentukan konten apa saja yang akan dimuat dalam story map tersebut. Dan yang terakhir yaitu data pendukung dari story map itu sendiri. Baik, sekarang kita memasuki ke tahapan diagram alir yang dimana pada saat mulai praktikum ini pertama ada 2 tahapan pertama, yaitu perencanaan kegiatan lapangan dan pengumpulan data sekunder. Di
Dilanjut dengan perakitan story map, kemudian kami membagi job desk, persiapan alat, sampai di titik akhirnya menghasilkan output berupa story map interaktif, Baduy luar, dan arsip peta tematik hasil dari observasi lapangan. Adapun tahapan yang kami lakukan terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang mana pada tahapan persiapan ini kami menentukan job description masing-masing orang. Nah, pada menentukan job description ini kami diberi tanggung jawab setiap masing-masing individunya mengintegrasikan data tiap kelompok dan satu orang satu kelompok. Kemudian mengumpulkan data spesial sekunder, menyusun format integrasi yang dimana pada tahap ini kita membuat spreadsheet yang isinya itu berupa pengumpulan link data-data dari setiap kelompoknya. Kemudian ada tahap akuisisi lapangan, yang mana pada tahap akuisisi lapangan ini ada pengambilan dokumentasi untuk keperluan story map kami, sehingga pada story map itu didukung oleh foto-foto dan narasi itu sendiri. Kemudian ada pengambilan koordinat dari lokasi kajian dan verifikasi data sekunder. Jadi dari data sekunder yang sudah kita ambil pada tahap persiapan kemudian divalidasi di lapangan. Terakhir ada tahap pasca lapangan, yang mana pada tahap ini kami melakukan cleaning, editing, dan standarisasi data lapangan. Kemudian integrasi data yang sudah kami dapat kami olah menjadi penyusunan peta tematik wilayah, dan kami membuat story map dengan menggabungkan antara peta, kemudian narasi, grafik, foto, dan multimedia lainnya. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam hasil dari praktikum yang kami laksanakan. Yang pertama adalah integrasi data gitu ya. Sebagai bentuk menyusun story map, tentunya data-data yang dimasukkan ke sana itu kan hasil pengolahan dari tiap kelompok lain gitu ya, dan kita itu menyediakan wadah untuk mengintegrasikan data-data tersebut sebelum nantinya di-up ke story map. Nah, rencana pertama itu kita akan membuat webgis tadinya. Nah, untuk itu penyusunannya pertama dari penyediaan Google Drive, dan itu sudah terstruktur gitu ya Google Drive-nya, nanti ditunjukkan. Nah, kemudian karena terstruktur itu dan juga formatnya harus diseragamkan, makanya kami membuat SOP juga. Kemudian kami juga membuat inventarisasi data melalui spreadsheet supaya terdaftar gitu dan juga termonitor gitu. Dan di situ juga ada QC-nya gitu. Kemudian setelah dievaluasi ternyata metode WebGIS ini kurang efektif dirasa. Jadi kami melakukan peralihan gitu ya, dari yang tadinya membuat WebGIS menjadi menggunakan ArcGIS Story Map, dan untuk itu juga inventarisasi datanya itu dirombak lagi gitu. Jadi kami fokusnya adalah mengumpulkan konten gitu ya berbasis teks, kemudian juga untuk output dari setiap kelompok itu dimasukkan di drive masing-masingnya mereka, kemudian mereka menginput linknya langsung ke kelompok ini. Nah, ini Google Drive yang rencana pertama gitu ya, setiap kelompok ada bagiannya dan nanti ada bagian-bagiannya lagi terbagi di praktikum, kemudian data-data observasi dan setelah praktikumnya. Ini SOP yang dibuat, dan ini spreadsheet inventarisasi data sebelumnya gitu ya. Ini hasil penyesuaian luaran gitu ya, karena kita fokusnya story map lebih banyak konten gitu ya. Jadi ini deskripsi tema dari masing-masing kelompok, kemudian lain-lain, dan juga itu adalah link pengumpulan yang diberikan oleh masing-masing kelompok. Mungkin seperti itu untuk integrasi data. Oke, selanjutnya ini ada hasil kunjungan lapangan gitu ya. Hasil kunjungan lapangan itu ya ada kegiatan lapangan dan peran kelompok integrasi gitu ya. Di kegiatan lapangan ini kami kelompok 5 ini disebar gitu ya ke kelompok-kelompok yang lain untuk mengecek kembali gitu ya data yang sudah diolah gitu ya oleh kelompok-kelompok, dan dokumentasinya gitu ya, kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan aktivitas masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ini buat kelompok integrasi ini kurang lebih sama, tapi lebih gimana ya, untuk meng-QC kembali gitu ya, meng-QC kembali bagaimana data-data yang telah diambil oleh kelompok-kelompok gitu ya. Jika ada yang kurang, maka kami meminta gitu ya untuk menambah hasilnya gitu ya untuk dimasukkan ke story map, dan kami juga gitu ya meminta gitu ya untuk mengambil kembali foto, video, atau titik yang diperlukan. Nah,
hasil selanjutnya setelah punya lapangan ini ada story map gitu ya. Tujuan kita itu membuat story map adalah yang pertama untuk mengintegrasikan data lapangan, analisis spasial, dan untuk media visualisasi. Selanjutnya untuk menyajikan informasi secara informatif dan naratif gitu ya. Lalu untuk menghubungkan berbagai tema dalam satu alur cerita utuh yang dari awal sampai akhir gitu ya. Tahap awal selanjutnya ada tahap awal pengembangan story map. Yang pertama itu tentunya adalah pembuatan KAK gitu ya. Dilanjut dengan menyusun kerangka dasar tema seperti tema-tema itu ada fisik, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Lalu menentukan asumsi bahwa setiap tema ini memiliki peta, gambar, dan paragraf gitu ya untuk dibuat cerita. Nah setelah ini mulai masuk ke tahap pengolahan. Di tahap pengolahan ini kami mengumpulkan seluruh data primer seperti foto, video, titik koordinat, dan catatan gitu ya. Lalu mengunggah semua data ke story map sebelum menyusun narasi. Nah setelah itu kan baru menyusun narasi berdasarkan kondisi faktual atau kondisi sesuai dengan di lapangan gitu ya, dan alur tematik yang telah ditentukan. Baik, untuk selanjutnya itu di bagian hasil story map itu sendiri. Di sini kita diawali dengan bagian orientasi, yang dimana orientasi ini kita menjelaskan mengenai kita diajak untuk memasuki dunia Baduy, yang dimana muncul pertanyaan-pertanyaan seperti siapa itu masyarakat Baduy, atau mungkin di mana letak desa Kanex itu sendiri, yang bertujuannya untuk membangun konteks, rasa, dan keunikan yang ada di masyarakat Baduy itu. Dan untuk elemen story map yang di bagian orientasi ini kita masukkan peta lokasi desa Kanex itu sendiri, lalu ada infografis penduduk dan juga foto suasana kampung yang ada di Baduy. Lalu di bagian kedua kita memasukkan pembangunan konflik, yang dimana pembangunan konflik ini kita menjelaskan sistem yang menjaga alam Baduy itu sendiri, yang dimana tujuannya itu untuk menunjukkan kekuatan dan keseimbangan dari masyarakat Baduy. Adapun elemen story map itu kita memasukkan seperti peta zonasi adat, lalu ada potongan kemiringan lereng, dan juga sketsa dari rumah panggung yang ada di Baduy itu sendiri, sehingga kita memasukkan narasi-narasi tata ruang. Lalu juga kita membuat pembaca itu supaya ini sistem Baduy itu sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam section interaksi dengan dunia luar. Interaksi ini dimulai dengan kolaborasi lagi masyarakat Baduy dengan masyarakat lokal. Hal ini tercermin dalam aktivitasnya di lingkungan ekonomi maupun pariwisata yang kian meningkat. Selain itu, aspek ekonomi ini menjadi tolak ukur interaksi dengan dunia luar tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat Baduy yang dapat diekspor ke masyarakat lokal maupun masyarakat di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian klimaks yang mengartikan kerentanan masyarakat Baduy yang mulai terlihat. Hal ini dibuktikan dengan kerentanan yang mulai terlihat dalam aspek kelonggaran budayanya. Selanjutnya juga hasil dari interaksi masyarakat lokal ke dalam masyarakat Baduy ini juga terlihat dari hasil pengamatan lapangan yang memperlihatkan adanya pola pembuangan sampah akibat dari wisata atau pengunjung lokal. Selanjutnya, akibat interaksi tersebut juga mengakibatkan kerentanan terhadap bencana serta tekanan eksternal membuat sistem adat di masyarakat Baduy kian rentan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian resolusi yang bertujuan untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Baduy, khususnya di desa Kanex, tanpa mengubah hukum adat itu sendiri. Bagi masyarakat Baduy, menjaga alam itu merupakan konsep yang lama gitu, bukan konsep yang baru. Karena mereka menjaga lingkungan dan menjaga alam itu udah hal yang wajar bagi mereka.
membangun interaksi dengan masyarakat luar dan wisatawan, membawa dinamika baru bagi mereka. Kemudian dalam hal pengelolaan lahan dan pemanfaatan lahan juga, mereka itu sangat menaati aturan dari hukum adat itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Baduy menyadari bahwa interaksi dan dari pengunjung dan wisatawan itu sendiri membawa pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya itu apa? Yaitu kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dari hasil resolusi tersebut. Yang pertama, apa sih peran Eco Village dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri? Di sini masyarakat Baduy mempunyai keharusan bahwa mereka itu harus menjaga alam. Bahkan mereka pun mempunyai ritual bahwa menjaga alam itu mereka akan dilindungi dari sebuah bencana. Ketika mereka menjaga alam, mereka meyakini bahwa kesejahteraan mereka itu aman gitu. Yang kedua, apa sih peran Eco Village dalam meningkatkan perekonomian masyarakat? Masyarakat Baduy merasakan dampak positif dari adanya Eco Village terhadap kesejahteraan mereka. Menurut para narasumber, Eco Village ini menjadi ciri khas dan menarik para wisatawan. Hal tersebut berpengaruh terhadap ekonomi warga karena dengan adanya wisatawan, masyarakat Baduy memiliki penghasilan lebih dari mereka berjualan. Dan yang ketiga, bagaimana sih peran Eco Village dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya? Nah, berdasarkan hasil wawancara, dalam mengelola sumber daya alam itu sangat ketat oleh aturan pimpinan adat itu sendiri. Dalam pembangunan maupun pemanfaatan lahan pun perlu adanya persetujuan dari ketua adat itu sendiri. Ya baik, setelah tadi kita mendengar penjelasan gitu ya mengenai teknis dari praktikumnya, dari pendahuluan, teknis lapangan dan pengumpulan data serta pembuatan story mapnya, serta tadi kita juga sudah mendengar mengenai penjelasan tentang narasi yang ingin disampaikan dari story map yang kami buat. Sekarang kita akan beranjak untuk langsung melihat seperti apa sih story map yang telah dibuat ya. Jadi di sini bisa dilihat ada bagian pendahuluan. Jadi di bagian awal seperti tadi sudah jelaskan itu mengenai kondisi umum gitu ya. Jadi kita dikenalkan terlebih dahulu dengan keadaan di Baduy. Lalu di awal kita diajak untuk bernavigasi gitu ya, seakan-akan kita menelusuri kampung-kampung yang ada di Baduy. Lalu setelah itu di sini masih ada beberapa penjelasan dan juga di sini kami ikut menampilkan beberapa poster-poster hasil kelompok lain gitu ya yang berkaitan dengan keadaan budaya, sosial dan juga demografi dari Baduy serta kampung-kampung yang ada di dalamnya. Bisa dilihat di sini. Lalu di sini adalah bagian awal yang mulai mengantarkan kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi di sini masih dijelaskan mengenai keadaan umum, tapi di sini bersifat spesifik pada tema, yakni fisiknya yang pertama ini adalah utamakannya. Lalu ada juga arsitektur dan tata ruangnya gitu ya, yang berkaitan dengan hukum adat di Baduy. Lalu di sini juga ada peta yang menggambarkan keadaan topografi dari Baduy dan juga cuaca serta iklim dan tata ruang yang ada di Baduy. Lalu di sini kita mulai masuk ke dalam permasalahan yang mana keadaan Baduy ini diterpa oleh dinamika dengan adanya interaksi dengan dunia luar gitu ya. Di sini kami menjelaskan dari segi ekonomi, ada gambar-gambar yang disajikan mengenai para pedagang di sana, komunitasnya serta peta-peta persebaran UMKM-nya gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan keadaan infrastruktur gitu ya, karena keadaan infrastruktur Baduy ini memang
belum optimal. Jadi menjadi salah satu jembatan juga ya kebetulan untuk masuk ke dalam konflik. Lalu di sini ada juga masuk ke dalam kerentanan, yakni kerentanan sosialnya, ekonominya, karena pengaruh dunia luar dan juga risiko dari bencana-bencananya. Ini juga ada bencana banjir dan juga di sini kebakaran gitu ya yang terjadi bencana alam. Lalu masuk ke dalam bagian solusi Eco Village. Di sini ada kami tampilkan beberapa peta yang mencoba menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut gitu ya. Jadi di sini salah satunya adalah pemanfaatan ruang berbasis adat dan juga pengembangan infrastruktur gitu ya tanpa mengurangi pelestarian lingkungan dan budaya di sana. Lalu pengelolaan sampah yang timbul akibat adanya overtourism atau pariwisata. Ya, jadi di sini kami juga menampilkan beberapa solusi gitu ya yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam maupun non alam. Lalu kami juga membawakan beberapa kata-kata penutup dan di sini adalah bagian footer dari story map kami. Baik, dengan ditampilkannya story map sebagai output akhir dari kelompok kami, maka berakhir sudah presentasi dan video ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan perhatian dan waktunya untuk menonton video ini, dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama presentasi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.